Hi everyone, welcome back to my channel Spy Girl 007. Anyway teman-teman, kita akan membahas tentang kasus yang lagi viral sekarang, yaitu tentang mantan pendeta muda Rudolf Tobing yang membunuh wanita atau teman wanitanya. Oh my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? Babe, you always on my gas list. No, Got Hulu Plus, don't need no Netflix. no, Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. no. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get. Baru-baru ini polisi mengungkap sejumlah fakta terbaru pembunuhan Ade Yunia Risabani alias Ica berumur 36 tahun. Terbaru, polisi mengungkapkan adanya skenario pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Christian Rudolf Tobing. Tersangka yang pernah menjadi pendeta muda ini sempat ngefrank korban Ica. Rudolf Tobing menjebak Ica mengajak ke apartemennya untuk seolah-olah melakukan podcast, tetapi justru Rudolf Tobing menganiaya korban hingga tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulvan mengatakan Rudolf Tobing telah merencanakan pembunuhan Ica ini. Ia tersangka merencanakan dan melakukan pembunuhan kepada korban atas nama Ade Yunia Risabani atau Ica. Pada waktu itu, Rudolf Tobing kini ditahan dan dijerat dengan pasal 340 KUHP junto 338 KUHP. Oke, berikut fakta terbaru terkait Rudolf Tobing yang kami rangkum. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, pada saat pemeriksaan awal, Rudolf Tobing sempat mengelak membunuh Ica. Rudolf mengaku Ica meninggal karena penyakit asma. Korban disebut meninggal sakit karena asma pada saat bersama pelaku, kata Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta, hari Senin. Namun, penyidik tidak begitu saja percaya atas pengakuan Rudolf Tobing. Polisi mendapatkan sejumlah alat bukti bahwa Rudolf Tobing telah membunuh Ica. Saat di dalam dan diinvestigasi oleh penyidik, pelaku mengaku sebagai orang yang membunuh korban dengan direncanakan karena pelaku sakit hati dan dendam kepada korban, terang Hengki. Untuk melancarkan aksinya, Rudolf Tobing sempat melakukan survei terlebih dahulu ke apartemen di Jakarta Selatan. Rudolf Tobing mencari apartemen yang minim pengawasan CCTV agar bisa menghilangkan jejaknya pada satu tempat di Jakarta Selatan. Namun ketika didatangi pelaku penuh sehingga beralih ke TKP kejadian. Jadi ini disurvei yang bersangkutan terlebih dahulu. Rencana yang kedua adalah Rudolf hendak menyewa pembunuh bayaran. Fakta tersebut terungkap setelah polisi memeriksa Rudolf. Pelaku ini sudah mempersiapkan perencanaan bagaimana caranya menghabisi Ica. Sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan digital yang kita periksa. Pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, maka kita cek historinya dan benar adanya. Tak hanya mencari pembunuh bayaran, Rudolf Tobing juga berselancar di internet untuk mencari cara membunuh tanpa suara. Kemudian bagaimana agar membunuh agar tidak terlacak, tidak terdengar, dan sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Rudolf juga telah menyiapkan kabel ties untuk mengikat korban. Tak hanya itu, Rudolf turut menyiapkan plastik untuk membungkus jasad korban setelah dieksekusi. Sebenarnya, Ica adalah salah satu dari 3 target yang akan dibunuh Rudolf. Ica dibunuh setelah di-prank oleh Rudolf Tobing. Tersangka seolah-olah mengajaknya untuk melakukan podcast, tetapi Ica justru dibunuh.
Rudolf Tobing ternyata diawali dengan prank. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini adalah podcast. Jadi tali ties yang disiapkan itu juga disiapkan alasannya untuk podcast. Dan Ica tidak curiga akan apa yang dilakukan oleh Rudolf Tobing. Korban Ica sempat diikat pada saat masih sadar dengan alasan melakukan podcast. Begitu tangan Ica diikat, barulah Rudolf menyampaikan bahwa itu bukanlah prank. Lalu Rudolf bertanya, Ica memilih hak atau dirinya, dan dijawab Ica memilih side Rudolf. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanannya mereka sudah ngobrol berdua. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan gak? Dimaafkan, tetapi saya akan tetap bertanggungjawabkan dan saya akan laporkan ke polisi, ujarnya. Namun Rudolf Tobing tak percaya pada perkataan Ica soal ada sisi Rudolf. Rudolf Tobing ingat perkataan Ica soal akan lapor polisi, hingga kemudian membunuhnya. Pada saat di prank itu, walaupun sudah diambil barang-barangnya, tersangka ingat perkataan Ica. Akhirnya dia langsung nekat menghabisinya. Ica dibunuh Rudolf di sebuah apartemen di Jakarta Pusat, Senin tanggal 17 Oktober. Jasad korban ditemukan pada hari Selasa 18 Oktober malam di Jalan Kalimalang, Pondok Gede, Bekasi. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti troli, sarung tangan hitam, mobil milik tersangka, gym bags, tas lempang, uang rep 1,8 juta, e-money, 2 unit ponsel, 2 kartu ATM, perhiasan emas, serta laptop milik korban. Kombes Hengki mengatakan tersangka Rudolf membunuh Ica karena dendam. Rudolf Tobing merasa dihianati oleh Ica dan teman lain wanitanya inisial S. Mulanya Rudolf Tobing, Ica, S, dan laki-laki inisial H ini berteman. Bahkan Rudolf berteman dengan H sejak 2015 hingga keduanya terlibat bisnis jual beli handy talkie. Setelah menghabisi Ica, Rudolf kemudian menguras barang-barang berharga milik korban. Setelah selesai perbuatan pelaku ini, ada barang korban yang diambil, uang, dan beberapa barang lain yang berharga seperti laptop, handphone, dan masih banyak lagi.